Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bil khair. Baik, ada di semuanya yang saya hormati. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Ya, berdoa dimulai. Tidak ada? Alhamdulillah. Untuk yang siswa putra, adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Baik, alhamdulillah. Ternyata semua siswa pada pagi hari ini bisa menghadiri kelas tanpa ada halangan apapun. Oke. Baik. Langkah berikutnya, selanjutnya kita akan mengecek kondisi kelas kita terlebih dahulu. Coba berserakan, yang mesti berserakan silakan untuk diambil. Silakan ya. Ya, melihat kondisi kelas kita semuanya sudah rapi, sudah bersih, kita mulai dalam tahap pembelajaran. Baik, gambar Candi Prambanan. Di sini ada gambar Candi Prambanan, kemudian ada tulisan di sekeliling Candi Prambanan ini, di gambar Candi Prambanan. Sesuai dengan materi tema kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang judul teks deskripsi gambar. Judulnya adalah apa? Teks deskripsi gambar. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Teks deskripsi. Baik. Sebelumnya, ini Ustaz ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek. Ini suatu kalimat objek. Baik, secara terperinci dan konkret supaya apa? Pembaca memiliki gambaran nyata terhadap sesuatu. Baik, sebagaimana tadi yang Ustaz tunjukkan kepada kalian adalah sebuah gambar Candi Prambanan. Di gambar Candi Prambanan ini kemudian kita bikin teks di mana teks tersebut dapat menggambarkan atau memberikan suatu gambaran kepada pembaca akan gambar tersebut. Maka ini sudah bacakan terlebih dahulu, di mana di sini ada Candi Prambanan adalah candi yang bercorak Hindu paling besar se-Indonesia. Baik, adik-adik semuanya, kita akan membuat sebuah kelompok untuk menguji apakah adik-adik benar-benar sudah paham. Tentunya ini akan lebih mudah apabila dibuat sebuah kelompok, sehingga yang tidak paham itu bisa tertuntut paham dengan melihat temannya atau bertanya kepada temannya. Baik, silakan yang putri mau bikin 2 kelompok, yang putra mau bikin 3 kelompok. Silakan. Atau tugas kelompoknya itu apa? Jadi yang pertama, tadi kertas sudah Ustaz bagikan, maka semuanya saja untuk menentukan sebuah gambar. Satu lagi poin, bahwa teks deskripsi biasanya itu mencakup 3 objek atau 3 gambar. Yang pertama, nih objek
jenis kangkung, nah itu bisa digunakan sebuah objek untuk mendeskripsikannya. Begitu ya. Itu objek yang pertama adalah objek kuliner. Untuk objek yang kedua itu adalah sebuah bangunan bersejarah. Ya, bangunan bersejarah atau kita tulis saja bangunan. Seperti tadi yang Ustadz berikan contoh, di sini adalah gambar yang menunjukkan apa? Bangunan bersejarah. Tapi untuk Anda, untuk kalian semuanya boleh memilih antara kuliner atau bangunan yang bersejarah. Dan untuk penilaiannya, perhatikan, nanti Ustadz akan menilai dari gambarnya terlebih dahulu. Ini Ustadz bikin gambar. Nah, ini ada bagan, sebuah bagan. Nanti akan misalkan kita ambil kelompok. Misalkan kita menggunakan kelompok nama buah-buahan misalkan. Ini adalah kelompok buah. Nampaknya ini suka buah ini. Buah apa kira-kira? Buah apel misalkan. Ini buah apa kira-kira? Buah durian. Nah, misalkan buah apel, nanti misalkan di sini ada kelompok apel. Ya kan? Penilaian yang pertama adalah gambar objek. Kira-kira objeknya ini mencakup tiga ini apa tidak? Apabila misalkan si apel memiliki objek adalah gambar monyet, sudah ada gambar monyet, kira-kira masuk tidak ke dalam tiga bangunan, tiga objek ini? Tidak ada, maka nilainya nanti adalah 0. Gitu ya, karena tidak masuk. Kuliner, masa ada orang makan monyet kan tidak ya kan? Kemudian bangunan tidak seperti itu sehingga tidak masuk dalam objek. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, maka kita akan menunjuk satu kelompok, yaitu dari kelompok jeruk, untuk maju ke depan mewakili, mempresentasikan hasil daripada pembuatan teks deskripsi. Baik, untuk kelompok jeruk, perwakilan dari saudara Adrian. Siap ya? Ya, silakan maju ke depan. Baik, yang maju ke depan. Ya, saudara Adrian ini setelah ini akan mempresentasikan hasil daripada kelompoknya dalam membuat teks deskripsi. Tentunya dengan sesuai langkah-langkah yang tadi Ustaz sudah sampaikan, yaitu memilih objek, kemudian harus ada identifikasinya, dan kemudian badan bagian terakhir disebut dengan sebuah simpulan. Oke, semuanya mendengarkan presentasi dari saudara Adrian. Saudara, untuk objeknya apa? Oh, objeknya adalah Danau Toba. Berarti masuk ke dalam apa ini? Kuliner, bangunan atau seni kebudayaan? Bangunan. Gitu ya. Oke, baik, silakan lanjutkan. Indonesia Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Indonesia. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Danau Toba memiliki sejarah geologis yang kaya. Ini paparan presentasi oleh kelompok jeruk saudara kita Adrian. Menurut teman-teman semuanya, apakah presentasi tadi yang dibikin, yang disampaikan berkenaan dengan teks deskripsi sudah memenuhi keempat unsur ini? Apakah tadi ada objeknya? Apa objeknya? Danau Toba. Danau Toba. Kemudian identifikasinya ada apa tidak? Ada. Tadi kita lihat bahwa sedikit berkenaan dengan sejarah terbentuknya Danau Toba. Untuk badan bagiannya ada? Nah, sangat terperinci, diukur tadi luas danaunya, kedalamannya juga ada berapa, itu sudah mewakili daripada badan bagian dari teks deskripsi oleh tim jeruk. Dan akhirnya simpulan tadi ada?
Nah, kesimpulannya juga sudah dipaparkan bahwa Danau Toba termasuk wisata alam yang sangat luar biasa. Bagi siapapun yang ingin ke sana nanti bisa untuk menikmati keindahan alam daripada danau. Nah, itu sebagai kesimpulannya. Ya, baik, kita beri tepuk tangan kepada saudara Adrian. Baik, kan berikutnya adalah pemberian tugas kelompok lagi, yaitu adalah sama membuat teks deskripsi, tapi diusahakan semaksimal mungkin lebih terperinci lagi, tidak seperti tadi yang kita bikin yang hanya mungkin dasarnya saja, supaya lebih dapat memahami dan diharapkan ada semuanya bisa untuk memberikan yang terbaik dari hasil pembuatan dari teks deskripsi. Maka untuk tugas ini berlaku 1 minggu. Di pertemuan yang akan datang diharap setiap kelompok bisa untuk maju perwakilan mempresentasikan daripada hasil kerja tugas kelompok yang akan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Semuanya jelas ini? Semuanya jelas? Ya, sudah semuanya. Baik, adik-adik semuanya, di penghujung pembelajaran pada siang hari ini sedikit Ustaz sampaikan lagi berkenaan dengan teks deskripsi, bahwa harus kita ingat inti daripada teks deskripsi yaitu adalah kita mendeskripsikan suatu objek secara terperinci dan konkret. Latihan pada hari ini untuk terperincinya ini mungkin belum terlalu terperinci, maka apa yang saya sampaikan tadi untuk tugas minggu yang akan datang, silahkan informasinya lebih diterperincikan lagi. Ya, gunanya untuk apa sih Ustaz? Supaya kenapa harus terperinci, harus konkret, yaitu supaya pembaca memiliki sebuah gambaran yang nyata. Jadi yang membaca itu tidak perlu mendatangi lokasi tersebut, tapi sudah seakan-akan tahu. Nah, dengan informasi yang kita paparkan dalam pembuatan teks deskripsi. Baik, ya, ada semuanya. Itu adalah materi kita pada hari ini. Untuk materi yang akan datang dipersiapkan, kita akan mempelajari pada bab teks berita. Itu ya, judul pada hari ini apa? Teks deskripsi. Adapun judul yang akan kita pelajari di pelajaran yang akan datang adalah teks berita. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Sebelumnya Ustaz akan memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu bunga kepada kelompok jeruk yang sudah maju apa tadi untuk mempresentasikan ya hasilnya. Baik, ini silakan. Tepuk tangan semuanya. Ya, sedikit jangan dilihat bendanya, tapi ini sedikit daripada apresiasi yang kami berikan kepada anak yang kemudian dia mampu untuk menjalankan tugas dengan baik. Kita akhiri pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.